Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan semua yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu nahwu dasar menggunakan kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah li Syekh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini fid dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang tanda rofa menggunakan dhammah ya. Kita terakhir sudah menyelesaikan pembahasan tentang tanda rofa yang menggunakan dhammah, yakni pada empat tempat, yakni pertama di isim mufrad, yakni kata benda yang bermakna tunggal. Kemudian jamak taksir, yakni bentuk jamak yang dia tidak beraturan. Kemudian jamak muannas salim, yakni bentuk jamak yang dia ditambahkan, yakni bentuknya polanya itu ditambahkan di akhirnya alif dan ta maftuhah. Kemudian fiil mudhari yang tidak tersambung dengan domir mutasil seperti wawu jamaah, kemudian ya mukhatabah dan seterusnya. Sekarang penulis melanjutkan tentang tanda rofa menggunakan wawu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan, maka ada atau menjadi ianya wawu itu alamatan, jadi suatu alamat atau tanda lirraf'i bagi rafa fi maudi'aini, pada dua maudu, yakni dua tempat. Di mana aja yang dua itu? Yakni fi jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah bentuk jamak yang dia sigoh atau polanya itu ditambahkan wawu dan nun ketika rofa di ujungnya. Adapun ketika dia nasab dan jar nanti dia ditambahkan ya dan nun. Nah, jadi kita kemarin sempat singgung masalah bentuk jamak dalam bahasa Arab itu ada tiga. Jamak taksir, jamak muannas salim, dan jamak mudzakkar salim, ya. Kalau jamak taksir itu yang dia bentuknya tidak beraturan. Contohnya kitabun, jamaknya kutubun. Nah, dari kitab bentuknya kutub. Nanti ada lagi misalnya misbahun jadi masobih. Nah, kan tidak beraturan, tidak ada bentuk yang pasti, dia berubah-berubahnya tidak ada aturannya. Meskipun sebenarnya kalau kita teliti itu nanti kita akan temukan bahwa itu juga pun sebenarnya memiliki sigoh, ya. Tapi dia sigohnya banyak. Kemudian yang jamak muannas salim kita kemarin sudah sempat singgung, yakni ketika dia itu ditambahkan alif dan ta maftuhah di akhirnya sebagai bentuk dari jamaknya, maka dia adalah jamak muannas salim. Adapun ketika dia jamak mudzakkar salim, maka ketika dia posisinya sebagai rafa, maka ditambahkan wawu dan nun. Di sini penulis melanjutkan fi jam'il mudzakkaris salimi, yakni pada jamak mudzakkar salim tanda rafanya adalah wawu. Tanda rafanya adalah wawu. Seperti apa contohnya? Akan saya kasih contoh, misal kalimat muslim. Nah, muslim. Muslim ini berapa? Berapa orang muslim? Satu orang. Muslimun ini satu orang. Baik muslimun ataupun al-muslimu ini satu orang. Nah, ini kalau satu namanya isim mufrad. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah ke bentuk jamak mudzakkar salim? Kita tambahkan wawu dan nun di akhirnya. Ini kalau dia posisinya rofa, tambahkan wawu dan nun, maka berubahnya jadi muslimuna. Muslimuna. Ketika ditambah wawu dan nun, dia berubahnya menjadi muslimun. Nah, harokatnya nunnya dia fathah ya. Perhatikan, dari yang dia bentuknya cuman muslim, yakni muslimun, itu isim mufrad. Ketika dia dirubah ke bentuk jamaknya dan jamaknya itu jamak mudzakkar salim, maka di bagian akhirnya ditambahkan wawu dan ditambahkan nun. Maka berubah muslimuna, wawunya sukun, muslimuna. Nah, ini artinya orang muslimnya nggak cuma satu sekarang. Orang muslimnya ada banyak. Muslimuna. Nah, ini posisinya rofa.
Mana tanda rofanya? Bukan ini, bukan nun ini, bukan fathah, bukan ini. Tapi tanda rofanya adalah wawu ini. Nah, inilah tanda rofa bagi si muslimun ini. Bagi jamak mudzakkar salim tanda rofanya dengan wawu. Adapun nun ini nanti dia hanya sebagai iwat. Iwat itu pengganti tanwin. Dia sebagai iwadun anit tanwin fil ismil mufrad, pengganti tanwin pada isim mufradnya. Taib. Intinya yang ingin saya tekankan adalah jamak mudzakkar salim tanda rofanya menggunakan wawu, bukan menggunakan dhammah, ya. Itu tolong diingat-ingat ya. Contoh lagi misalnya sigoh yang lain. Tadi muslimun, kafirun sekarang. Kafirun. Berapa orang kafir di sini? Satu orang kafir. Kalau mau dibentuk jamaknya kafiruna. Nah, karena wawu tidak bisa disambung dengan ro, maka kita pisah kafiruna. Nah, kafiruna. Qul ya ayyuhal kafiruna. Itu kan kalau kita selama ini kita baca waqaf. Kalau mau disambungkan qul ya ayyuhal kafiruna. Di situ kafiruna posisinya rofa. I'rabnya dia rofa. Tanda rofanya apa? Wawu di sini. Nah, ini tanda rofanya, bukan nun. Bukan nun tanda rofanya. Nun hanya sebagai pengganti tanwin pada isim mufrad. Taib. Berikutnya, wafil asma'il khamsah. Ya, ini yang agak pembahasannya agak lebih luas lagi. Dan juga wawu itu menjadi alamatul rafa pada asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah yakni adalah isim-isim yang 5. Yang mana aja? Yang pertama ada abuka. Ini ada ya di sini di matan, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Ini asmaul khamsah. Nanti kalau kita pindah menggunakan kitab Ibnu Aqil, itu ada yang menyatakan bahwa dia bukan asmaul khamsah tapi asmaul sittah. Ditambah nanti misalnya hanuka. Ya, misalnya sebentar saya ingat. Wa fi abi abun akhun hamun kadza kawahanu. Wa aslu fi hadal wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu. Itu nadamnya kalau di Alfiyah Ibnu Malik. Intinya yang saya ingin tekankan di sini adalah ini asmaul khamsah adalah yang pertama abuka, akhuka, hamuka. Di sini hamuki ya, sebenarnya hamuka, fuka, dzu malin. Inilah asmaul khamsah 1 2 3 4 5. Nah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin, kelima isim ini semuanya tanda rofanya menggunakan wawu. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini dia harokat akhirnya bukan harokat akhirnya maksud saya, tanda rofanya menggunakan wawu. Dia bukan menggunakan dhammah. Contoh kalau kita bandingkan dengan lafadz muslimun, muslimuna. Nah, kalau muslimuna di sini rofanya di sini wawu yang di tengah. Kalau di sini abuka, akhuka, mana wawunya? Ini di sini sebelum ka. Abuka. Nah, akhu, khu itu kan di ujungnya ada dhammah, ada wawu yang sukun. Nah, itulah dia tanda rofanya. Hamu, fu, dan zu. Nah, itu dia tanda rofanya bagi asmaul khamsah. Jadi tanda rofanya ya yang menggunakan wawu adalah jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, tapi teman-teman, untuk asmaul khamsah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus dijadikan mudhof. Abuka, akhuka itu kan dia bentuknya mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Abu ini mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Akhu mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Ki-nya mudhof ilaih, ka-nya juga. Malin itu mudhof ilaih juga. Nah, syaratnya maka saya tarik kesimpulan bahwa asmaul khamsah itu tanda rofaknya menggunakan wawu dengan syarat dia sebagai mudhof. Dia sebagai mudhof. Kalau enggak sebagai mudhof gimana? Oh ya, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman sudah tahu apa itu mudhof dan mudhof ilaih? Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum. Intinya mudhof dan mudhof ilaih adalah kalimat tarkib idofi. Dia adalah menyandarkan satu kalimat kepada kalimat lain. Contoh sini,
abu ka, yakni penyandaran. Ada penyandaran abu ke ka. Baik. Nah, bagaimana kalau abu ini tidak disandarkan kepada ka? Maka tanda rofanya bukan menggunakan domah, tapi menggunakan bukan menggunakan wawu, tapi menggunakan domah. Ini perhatikan, di sini ada lafadz abu, ya kan? Ini abu. Kemudian disandarkan atau ditambahkan ka. Nah, abu ini mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Lantas kalau misal ka ini kita hapus, apakah tanda rofanya tetap menggunakan wawu? Apakah masih menggunakan wawu? Jawabannya tidak. Kalau kita hapus idofahnya, kita tidak menjadikan lafat abu, aku, hamu, fu dan zu itu sebagai mudhof, maka tanda rofanya menggunakan domah sebagaimana isi mufrad. Maka di sini contohnya abu saja. Nah, abu tanda rofanya dengan domah, abun, akhun. Kalau dia nggak sebagai mudhof, tanda rofanya dengan domah. Abun, akhun, hamun, dan seterusnya menggunakan domah. Jadi asmaul khamsah itu dia disyaratkan dia juga sebagai mudhof. Syaratnya dia sebagai mudhof. Tayyib. Sampai sini dulu pembahasan kita mungkin. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian, karena kebetulan tanda rofa bagi wawu ini hanya 2 tempat ya, dan gampang diingat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna ya, kafiruna, mu'minuna, apalagi munafiquna, mudarrisuna, muhandisuna, apalagi ya, ketika dia bentuk jamaknya ditambah wawu dan nun, dia makanya jamak mudzakkar salim, tanda rafa'nya dengan wawu. Kemudian pada asmaul khamsah barusan kita bahas abu, akhu, hamu, fu, dzu, dan dia disyaratkan harus sebagai mudhof. Ketika dia tidak menjadi mudhof, maka dia tanda rafa'nya kembali kepada kalimat asalnya, karena dia tidak menjadi asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu ada abu, akhu, hamu, fu, dzu, dengan syarat harus diidhofahkan ke kalimat yang lain. Bisa ka, bisa selain ka. Di sini kan contohnya ka, abu ka, hamu ka, bisa abu bakrin. Nah, kalimat abu diidhofahkan kepada bakrin, abu bakrin, maka dia abu di sini juga asmaul khamsah karena dia idhofah. Abu bakrin, ya kan? Abu hafsin, abuki, abuhu, abi. Kalau abi gimana? Abi apakah dia asmaul khamsah? Iya, karena dia diidhofahkan. Tapi kalau dia kalimatnya abi, bapak saya, itu nanti dia istighol mahal bil harokah munasibah ya. Kita nggak cari atau nggak bahas yang itu dulu. Ini yang dasarnya dulu aja, oke? Baik. Mungkin cukup sekian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda rofa menggunakan alif. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.